Dia dengan main inflator, dia tiup, dia mesin, dia tiup. Nah, itu yang cukup. Jadi saya mesti ekstra hati-hati sama anak ini. Namanya anak-anak ya, kalau kita ajarin ada yang ngelihat sana sambil ngeliat, ya gitu, dia dengan asik dengan sendirinya kadang-kadang. Baik, ini adalah sahabat saya seperti biasa, Wak Mancil. Dia seorang fotografer. Halo. Dan berapa kali dia menjadi narasumber saya. Dia adalah sahabat baik saya, sahabat Bu Haji. Dan hari ini kami akan membahas tentang layakkah anak usia 8, Pak? Ya, 8 tahun. 8 tahun untuk belajar diving. Ya. Nah, jadi judulnya adalah layakkah anak berusia 8 tahun untuk belajar diving. Nah, itu gimana, Pak? Ya. Untuk belajar diving, anak usia 8 tahun itu layak, cuman ada batasnya. Wah, batasnya itu yang pertama harus sehat untuk menyelam dulu. Ya. Yang kedua, maksimum kedalaman cuma 2 meter. Dan sementara untuk anak yang 8 tahun itu belum ada license-nya, jadi ya cuman senang-senang aja. Oh, having fun aja. Having fun saja. Oh, gitu. Ada persyaratan lain nggak, Pak? Persyaratan lain udah pasti izin orang tuanya. Izin orang tua itu paling Iya, penting. iya, harus ada izin orang tua. Berapa kali, Pak, dia belajar tuh untuk belajar di kolam? Kalau belajar kan namanya seperti kalau di PD ada program Bubble Maker, jadi cuman sekali belajar aja, Pak. Belajar, kita ajarin bagaimana. Pertama kita kasih teori, kita kasih pengetahuan tentang ada perbedaan tekanan antara di permukaan sama di air. Terus kita ajarkan cara bernafasnya, karena beda banget di darat sama di air. Kalau di darat kita dengan napas bebas dengan hidung, tapi di air kita mesti menggunakan mulut kita. Ya, dari awal kita ajarin adaptasi ke situ dulu. Jadi awalnya itu dulu. Oh, tabungnya pasti beda, Pak? Tabungnya pasti beda, lebih kecil. Lebih kecil. Iya. Oh, gitu. Anak-anak kecil itu kan sangat nekat kan, Pak? Dia kan pikirnya masih kecil, boy, nyebur-nyebur aja. Itu gimana sebagai seorang instruktur ngadepin yang kayak gitu? Oke. Untungnya ya, yang saya ajarin beberapa anak-anak itu nggak ada yang nekat, tua. Jadi untungnya nurut ya, sama saya untungnya nurut. Dan ada di beberapa kolam yang kolam di rumahnya cukup dangkal, jadi masih aman lah, seperti itu. Tapi saya tetap di sebelahnya terus. Saya nggak pernah tuh saya lepas dia sendirian jalan-jalan seperti itu. Oh, gitu. Jadi emang mesti tetap kita jagain terus. Nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas, karena kan beda emosinya ya, anak kecil sama kita kan pola pikirnya masih yang dia pengennya itu ya langsung lakuin aja kan, karena dia nggak tahu gitu. Kalau ikan bahayanya dia nggak ngerti. Benar. Kalau yang sudah dewasa kan sudah ngerti kan. Yang kita takutin sih itu aja, yang cukup hati-hati di situnya. Sering nggak Wak Mancil ngajar anak itu? Sering banget, Pak. Sering. Indonesia berapa banyak yang instruktur sudah di itu? Di Indonesia banyak, semua instruktur sudah bisa. Jangan-jangan sebelumnya Wak Mancil sendiri kali yang pertama ngajar itu? Nggak tahu, mungkin udah banyak ya, Wak. Tapi kan pas saya ngajarin juga belum saya lihat belum ada yang melakukan itu gitu loh. Jadi saya melihat potensi itu kayaknya cukup bagus ya untuk mengajak anak-anak main air sambil belajar nyelam gitu tuh. Ternyata emang bagus banget. Apa ide, Wak, pertama kali kok mau ngajarin anak kecil gitu? Sebenarnya idenya nggak sengaja, Wak. Jadi ada orang tua yang pengen ikut juga. Gimana anak saya bisa nggak gini untuk belajar? Kebetulan di program PD itu ada dan ada batasan-batasannya. Jadi langsung saya ambil sambut bola aja gitu, Wak. Habis gitu
Ya biasa lah Wak, di sosial media rame, akhirnya ibunya posting-posting, terus yang lainnya ikut-ikutan. Seperti itu. Nah, kan karakter di kolam dengan di laut masih beda kan? Iya, iya. Karena itu pas ngeliat suasana alam bagus kan pastinya Iya. kan lain cerita. Iya, iya. Nah itu gimana cara Wak ngawal itu, ngebadinya Iya. itu gimana gitu? Ya tetap kalau misalnya di laut harus seperti airnya harus seperti di kolam. Jadi yang nggak ada ombak, dangkal, ya benar-benar visibility-nya juga bagus, gitu. Jadi jangan membuat si Anak tuh nggak nyaman. jadi nggak nyaman, gitu. Karena keselamatan tetap yang paling utama. Betul. Gitu. Artinya teori diawali dari teori dulu ya? Dari teori dulu, gitu. Jenuh nggak anak-anak itu waktu diajar teori Wak? Kan biasanya mereka tuh maunya langsung nyemplung aja. Nah, sebenarnya nggak jenuh Wak, cuman namanya anak-anak ya kalau kita ajarin ada yang ngelihat sana sambil ngeliat, ya gitu dia dengan asik dengan sendirinya kadang-kadang. Nah di situ kitanya yang mesti sabar Wak. Iya. Gitu, ya kita mesti sabar nih gimana nih supaya bisa masuk nih apa yang kita ajarin pelan-pelan. Kendala yang ada Wak Mancil apa? Gimana? Kendala dari Wak Mancil pertama kali gitu. Pertama kali kendalanya adalah ya paling itu Wak, yang paling sering anak-anak itu agak suka konsentrasinya suka nggak. Ya nggak. Iya, nggak fokus ya, nggak fokus gitu, nggak fokus. Jadi saya ajarin dia bercanda sendiri atau gini. Nah di situ yang kita mesti sabarnya di situ sih. Jadi kita ngulang-ngulang lagi. Berapa lama Wak pelajaran teorinya khusus anak-anak? Sebentar itu paling 10-15 menit doang. Walaupun dia nggak fokus. Iya. Oh, baru masuk ke praktek. Praktek. Hari itu juga. Hari itu juga. Biar mereka nyaman ya. Biar mereka nyaman. mengenal anak. Oh, iya mengenal. Nah, itu Wak, masalah autis tadi saya tanya. Autis itu kayaknya nggak berani juga kita jawab ya, karena itu harus dokter ya. Ya, karena gini, kalau untuk yang penyakit tertentu itu mesti rekomendasi dari dokter. Jadi misalnya seperti yang dewasa juga ketika fit untuk menyelam, kalau ada ya jawaban yang kira-kira wah ini agak kurang ini perlu rekomendasi dokter, saya minta surat dokter dulu nih gimana nih student saya bisa nggak untuk tetap melanjutkan. Untuk menghindari dari satu kejadian. Betul. Wah itu lebih nyaman tuh. Iya. Sangat nyaman. Jadi ya terima kasih lah Pak yang itu. Nah anak-anak itu kalau dibawa ke laut itu yang berapa orang Pak? Itu Pak satu anak itu. Kalau Yang awalnya berapa? yang awal biasanya satu orang satu. Oh sama ya. Satu orang satu. Iya. Itu. Yang paling dikhawatirkan apa Pak di saat mereka di laut? Yang paling dikhawatirkan adalah kalau yang umur 8 tahun ya itu kan karena lebih rendah dan dia nggak terlalu saya kasih tahu porsi banyak tentang tools scubanya ini, jadi masih nyaman lah. Tapi kalau yang sudah yang 10 tahun yang sudah masuknya udah sertifikasi junior open water, nah itu yang paling saya khawatirkan adalah main-main inflator gitu. Inflate, deflate. Karena beberapa murid saya yang junior open water gitu seneng gitu. Dia dengan main inflator, dia tiup, dia mesin, dia tiup. Nah, itu yang cukup. Jadinya saya mesti ekstra hati-hati sama anak ini. Iya, itu dia. Ada nggak komplain orang tuanya Pak? Kebetulan sampai saat ini nggak ada, alhamdulillah Pak. Jadi malah mereka cukup senang gitu loh. Ada beberapa yang merayakan ulang tahun dengan memanggil kita ke kolamnya, di rumahnya, di private pool, di kolamnya dia merayakan ulang tahun dengan belajar scuba diving. Terus kita buatkan video ulang tahun dan senang banget. Senang banget. Sekarang masih berkelanjutan anak-anak itu? Masih berkelanjutan. Bertambah atau masih itu aja? Masih bertambah. Wah, alhamdulillah dong, berarti banyak dong. Iya. Banyak. Yang paling jauh yang Wak Mancil bawa kemana Pak? Untuk kalau anak-anak sementara masih di kolam semua, Wak. Oh. Kecuali yang junior open water saya bawa ke laut. Yang usianya udah 10 tahun? Udah 10 tahun. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi saya dapat informasi nih Wak. Dia bilang bahwa anak usia 8 tahun itu adalah anak yang sudah memiliki kemampuan untuk nyelam profesional. Benar nggak? Enggak ya kali ya? Belum boleh, Wak. Belum boleh. Maksimal tuh 10 tahun udah baru bisa junior open water. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang baru 9 tahun udah
muda itu nggak boleh Wak sebenarnya. Artinya nekat dong. Iya, itu di bawah standar lah. Kalau untuk pendidikan menyelam mungkin nggak boleh ya usia 9 tahun. Tapi kalau tradisional seperti baju itu 7 tahun dia nyelam kok. Oh ya, karena kan dia nggak pakai alat, Biasa, Wak. dan Dia biasa. nggak pakai alat, Iya. cuman dak dive gitu, Iya. nggak apa-apa kalau itu. Jadi dia bisa ternaksana dulu kan saya lihat anak-anak muda itu Iya. nyelam bener anak Iya. kecil ini dilempar oleh orang tuanya ke laut. Ah, iya. Itu karena emang udah hidupnya di laut, Wak. Iya, tradisi Tradisi mereka. sudah lingkungan mereka. Iya, iya. Nah, jadi pemirsa yang budiman, sahabat kuaci, bahwa ada kata-kata mengatakan ala bisa karena biasa kan. Iya. Nah itu salah satu adalah dikarenakan orang-orang di Bajo itu ya mereka karena biasa sehari-hari hidup mereka di laut, Iya. tengah laut, dan mereka ingin berjuang ke darat itu ya mereka bisa melakukan hal itu. Iya. Jadi perlu diklarifikasi juga. Tapi kalau untuk anak-anak yang setingkat yang diajar oleh memancil kan pasti harus dididik dari teori dulu. Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Tapi rata-rata di Bajo itu kalau udah tua lumpuh. Ya mungkin karena penyelam tradisional ya Wak, menggunakan kompresor segala macam. Karena kan dia nggak tahu dekompresi itu apa, batas-batas maksimum waktu di kedalaman tertentu dia lewatin terus dan naik tanpa safety stop ya akhirnya Iya, seperti itu. lumpuh. Saya lihat beberapa lumpuh. Iya. Ada satu hal yang saya tanyakan, Pak. Perlu nggak kita mendidik orang-orang Bajo? Perlu sebenarnya diberitahu untuk lebih ke kesehatan ya, untuk menyangkut dia dengan penyelaman tradisional. Karena kebanyakan kalau di daerah-daerah tuh taunya kesurupan atau apa meninggalnya, padahal itu Diko iya dekompresi yang sudah berlebihan. terus menerus dari dulu apa tersimpan terus, akhirnya pada satu saat udah maksimum ya dia lumpuh Oh iya, itu kan. karena pembuluh darahnya tertutup sama bubble-bubble dari nitrogen itu. Itu bahaya, Pak. Itu bahaya Bahaya, Pak. gitu. Nah kalau kembali untuk anak-anak, Pak. Anak-anak ini dari minatnya yang selama Wak mancil lihat antusias atau bagaimana Wak untuk dunia selam ini? Iya, yang saya alami ya Wak, saya cerita pengalaman ya. Dari pengalaman Iya, saya tuh kaget banget ketika ngajar di satu komplek di daerah Pangeran Antasari. Itu bule, anak bule. Begitu saya datang tuh dia udah di jendela rumahnya udah, oh padi guys coming, padi guys coming, padi guys coming. Wah saya senang banget. Ya? senang, sayanya juga wah merasa terenyuh gitu. Ternyata mereka nunggu saya gitu. Jadi ya mereka menyebut saya kan selalu pakai pedi dia, makanya dia bilang pedi guys kami, makanya gitu. Oh. Saya di situ senang banget, tambah semangat jadi mengajarinnya. Pertama kali ngajar anak-anak yang siapa pertama kali yang diajar? Dulu aku lupa ya, Tahun berapa ya? tahun 2017 kalau nggak salah Wak. Aku lupa tapi Wak siapa yang pertama tuh. Yang jelas 2017 baru didik anak-anak. Pak? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi pemirsa budiman dan sahabat kuaci, bahwa bukan berarti saya memuji kawan saya yang pernah saya sampaikan di di channel yang sama, bahwa Mancil Harsoyo ini adalah selalu menimba ilmu. Nah sekarang dia menimba ilmu baru, goes. Iya. Kenapa sih kok lari ke goes lo ya? Nggak tahu Wak. Jadi teman-teman ngeracunin saya buat main sepeda gunung. Tadinya saya nggak mau ikut-ikutan, akhirnya saya kena juga, beli juga akhirnya sepeda. Tantangannya gimana? Tantangannya seru Wak. Cuman saya terus terang ingat umur, jadi saya nggak berani lompat-lompat Wak, takut patah-patah. Iyalah. Iya. Susah. Susah. Iya. Enggak, maksud tantangannya apa? Perbedaan tantangan dengan nyelam dengan itu. Pasti ada tantangannya, ada adrenalin yang berbeda kan? Iya, adrenalin otomatis berbeda. Terus di situ muscle memorinya lebih. Saya yang biasanya sepedanya biasa aja gitu, di sini dengan belajar mountain bike itu tiap detik tuh saya mesti ngukur muscle memorinya, mesti apa? Diatur. Diatur. Iya, jadi mesti tetap seimbang Wak. Karena jalanan ketika kita main downhill itu jalannya cukup kencang, jalannya cukup licin, kadang-kadang batu-batu yang besar-besar yang mesti kita lewatin. Dan ini tangan semua getar, dan kita ada belokan, ada apa, kita muscle memory mesti siap. Hitungannya udah waktu detik. Kalau misalnya udah
salah udah pasti jatuh, Nyungsep ya. nyungsep. Oh, itu perbedaannya. Iya. Kalau dinyelam kan masih ada ini ya. Iya, nyelam kan lebih mainnya santai, slow Iya. gitu ya. Gitu. Sebenarnya lebih bahaya nyelam atau lebih bahaya goes? Dua-duanya bahaya, Pak. Ekstrim semua ya. Ya ekstrim semua. Iya, kalau satu bisa nyungsep atau Iya. kalau itu salah, malah kita nggak tahu kemana arahnya. Nah, pemirsa bagaimana Sobat Waci dengan sendiri apa yang dikatakan oleh sahabat saya Wak Mancil, maksudnya bahwa semua hal yang olahraga sebenarnya bermanfaat ya, asal dilakukan dengan baik. Benar. Nah, sekarang Saya juga, Wak, waktu sebelum menekunin sepeda, saya belajar sama teman saya dulu, Wak. Saya nggak berani langsung turun dari gunung gitu. Saya belajar teknik-tekniknya dulu. Cukup lama belajarnya, walaupun seminggu, kadang-kadang sebulan 2 kali, karena keterbatasan waktu saya dan keterbatasan waktu coach saya. Jadi ya nggak bisa tiap hari latihan. Tapi saya latihan dulu sebelum. Wah, ini lo gue juga ada coach juga ya? Iya, karena bukan lu langsung nekat ya? nggak bisa, Pak. Karena tekniknya memang nggak sembarangan kita goes. Wah, kembali ke anak-anak tadi ya. Iya. Dari proses selama Wak Mancil mengajarkan mereka diving, ada nggak keluhan anak itu terhadap Wak Mancil? Keluhan apa ya? Keluhan anak-anak ya? Aku nggak tahu kalau keluhan dia tuh, Wak, beneran. Nggak langsung mancil gini kok? Enggak. Ya keluhan, Enjoy ya? iya, disitulah Kemampuan kita dituntut untuk dituntut. membuat mereka enjoy. Jadi kadang-kadang gini, Wak, saya mengajar open water, junior open water ya, Wak. Ngajar ke pulau, pas di pulau ya saya mesti bikin enjoy dia terus tuh, moodnya baik di air, sampai pas di darat juga pun main bola di lapangan, kan ada lapangan bola di Pulau Pramuka tuh. Saya ikut main, saya mencoba, iya, terus erat sama si anak-anak itu. Dengan dia. Iya. Iya. Jadi hampir nggak ada batas. Jadi ya, jadi sama-sama deket lah. Disitulah saya pengen bikin dia nyaman. Oh iya. Kalau kita agak membatasi kan mereka jaga jarak, mereka jadi nggak nyaman. Nggak nyaman. Iya. Dan akibatnya mereka nyelam pun kan jadi ragu-ragu. Betul. Anak-anak tuh memang mesti dibuat nyaman dulu. Dan kitanya mesti suka anak-anak dulu, Pak. Iya. Sebagai pengajar, Pengajarnya. mesti suka anak-anak dulu. Suka nggak suka kita tunjukkan harus suka. Iya. Karena kan mereka harus menyelamatkan. Iya. Kewajiban itu menyelamatin mereka. Iya. Apa target Wak Mancil untuk biar anak-anak ini suka dengan diving? Target saya ya tetap menyebarkan video-video yang baik lah, Pak, ke sosial media tentang mengenai anak-anak, bahwa anak-anak bisa melakukan kegiatan scuba diving dari 8 tahun sampai 10 tahun udah boleh. Dan nggak usah khawatir. Iya, nggak usah khawatir. Ada yang bisa ngawal. Iya, dan itu aman, dijamin aman. Pertama kali mau ngajar anak-anak itu apa yang ditakuti Wak Mancil? Yang ditakutin pertama adalah masalah yang tadi itu, Pak, main-mainnya itu, Pak. Gitu, yang kan agak beresiko ya olahraganya. Yang takutin betul di air dia pencet yang inflator. Nah, yang itu aja sih. Makanya saya cukup menjaga-jaga untuk yang hal itu. Tata bahasa dan tata sopan kita pun harus ditanamkan, Pak, ya? Iya. Biar mereka percaya. Betul. Ada satu kejadian saya tidak sebut di pulaunya pas kami liputan. Jadi di satu perkampungan, kalau nggak salah di daerah Bali, kita salah sebutin. Jadi dia memperkenalkan anak kecil waktu itu nyelam gitu. Tapi dari tatapan matanya itu anak itu dan ucapannya dia mengatakan iya, dan tatapannya dia takut. Akibatnya saya bilang nggak usah diliput deh. Karena saya pikir ada apa kan, nggak bisa selidiki kan pribadi dia. Iya. Nah makanya kalaupun yang kawan yang saya ucapkan sekarang nonton nanti di Waduh Channel, nah ini Wak Mancil yang sering tanyakan itu, yang pernah kita WA-WA, dia bilang yang mana sih Wak Mancil, kan saya pernah bilang di WA bahwa saya punya kawan dan dia pernah mengajarkan anak-anak usia 8 tahun gitu. Nah jadi kalau kawan-kawan yang di Bali ya, kawan-kawan di Bali pasti kenal dengan Wak Mancil. Ya ini memang kawan saya. Kalau saya memang ada orang bully atau apapun yang membutuhkan anaknya mengenal dunia diving, ya kontak aja dia. Ini orangnya Mancil langsung. Ya tuh dia, ketut. Ini orangnya, Wak Mancil kenal lu. Dengan Leo aja lo kenal, Leo cerot kan. Nah ini kenapa ketut saya
mewawancari Wak Mancil tentang ini, dan saya bukan berarti yang kita di WA kemarin ngomong saya belum percaya ke wawancara yang lain, karena saya lihat profilnya, saya lihat profil Wak Mancil, lalu banyak sekali yang diajarin untuk diving, bukan dididik, diajarin untuk diving. Sudah dengar sendiri bagaimana cara mengajarkan anak-anak itu, bagaimana kita sendiri sebagai instruktur untuk bisa berinteraksi langsung ke anak-anak itu, biar anak-anak itu comfort ke kita. Iya, betul. Lebih nyaman. Nyaman. Kalau nyaman dia percaya sama kita, lebih enak. Biasanya Wak, kan anak-anak itu senang Wak ngeliat kalau dia udah senang. Biasanya apa yang dikasihkan hadiah ke Wak Mancil? Aku nggak bisa ngasih hadiah apa-apa kalau itu, Wak. Paling ya. Anak-anak itu ke Wak Mancil karena dia senang. Oh, nggak ada sih, Wak. Aku ngelihat mereka udah bisa aja udah senang banget, Wak. Membuat mereka yang belajar scuba diving bisa itu udah jadi hadiah lah. Artinya sebagai seorang guru, iya, sebagai seorang guru merasa ilmu sudah tersampaikan. Iya, itu udah bahagia banget, Pak. Bagaimana kalau misalnya ngajarin orang terus nggak bisa kan, gimana ya? Sedih juga kan kita. Tapi begitu yang kita ajarkan bisa, apalagi dia bagus, Pak. Betapa bangganya juga diri kita kan. Teknik menanamkan ke anak-anak itu adalah cara mendekatkan diri kita kepada anak-anak itu, kan? Ke anak-anak itu saya berusaha dia nyaman, saya berusaha bicara bagaimana, terus semua mesti halus, tutur katanya, saya mesti dirubah lah. Iya, sopan santun semuanya. Ya, saya mesti jadi anak-anak di situ. Ketika saya masuk situ, saya mesti jadi anak-anak. Bagaimana, how are you? Misal dia ngomong bahasa Inggris atau apa, terus saya mesti agak lebay dengan memuji-muji dia. Misalnya saya datang, dia sudah membawa fins sama masker. Wow, keren banget masker sama finsnya. Mau nanti kita cobain ya. Nah kayak gitu-gitu. Itu akan membuat mereka, wah, mama gue beliin, ternyata keren juga kata instruktur gue gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi banyak-banyak memuji anak-anak biar dia lebih seneng lah. Ya, betul. Terima kasih sudah menyaksikan kami, dan tolong tanamkan bagi kawan-kawan yang ingin mengajarkan anak-anak selalu menonton wawancara ini saya dengan Wak Mancil. Ilmu didapat dari berbagai macam tempat, dan orang yang tidak berbicara adalah orang yang betul-betul memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang tepat, lugas, dan dipercaya. Terima kasih, Om Budiman dan selamat sahabat Kuaci. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.